Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Haji Zikri Firdausi, nomor NIM 7211419074. Saya akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu sumber daya komputasi dan komunikasi. Yang pertama ada peranti keras, yaitu komputer memiliki beberapa fitur umum, yaitu ada prosesor, memori, kapasitas penyimpanan, alat input, dan output. CPU, atau yang biasa dikenal dengan Central Processing Unit. CPU ini berfungsi untuk mengendalikan kalkulasi dan perbandingan data secara logis, mengarahkan dan mengendalikan pergerakan data dari satu lokasi ke lokasi lain yang ada di dalam komputer. Kecepatan prosesor. Kecepatan prosesor ini ditentukan oleh jumlah siklus yang terjadi per detik, dan angka ini telah berkembang dengan sangat cepat selama beberapa tahun sejak IBM memperkenalkan komputer mikro pertamanya. Awalnya, kecepatan ini dinyatakan dalam megahertz, yang berarti juta siklus per detik, atau gigahertz, miliar juta per detik. Ukuran Word. Ukuran Word pertama disebut dengan mesin 8 bit. Hal ini karena data sebesar 8 bit akan membentuk ukuran dari suatu Word. Ukuran Word sangat penting karena menentukan berapa banyak karakter yang dapat dipindahkan dalam satu siklus prosesor. Kekuatan. Kekuatan ini dipengaruhi oleh ukuran Word dan kecepatan prosesor. Hukum Murray merupakan suatu kombinasi kecepatan prosesor, ukuran Word, dan perbaikan sirkuit yang menghasilkan peningkatan kecepatan yang luar biasa. Itu ada Random Access Memory atau biasa yang dikenal dengan RAM. RAM bisa juga disebut dengan ruang penyimpanan primer, di mana memori yang terletak di dalam papan sirkuit utama komputer yang disebut dengan motherboard. Data dalam memori juga akan hilang ketika daya komputer dimatikan. Memori juga dianggap sebagai ruang kerja prosesor. Lalu ada ruang penyimpanan. Kebanyakan jenis penyimpanan ini dapat dilepas dan dipindah dari satu komputer ke komputer lain. Data yang disimpan tidak akan hilang ketika daya komputer tersebut dimatikan. Alat penyimpanan yang umum digunakan dapat berupa hard disk atau SSD. Ruang penyimpanan tetap. Ruang penyimpanan tetap merupakan penyimpanan yang terpasang secara permanen dalam komputer. Contohnya hard drive. Lalu ada ruang penyimpanan dapat dilepas. Ruang penyimpanan ini dapat dilepas dari satu komputer ke komputer lain. Terdapat 3 jenis media berkapasitas tinggi yang layak mendapatkan perhatian, yaitu ada flash drive USB, DVD, dan CD. Lalu ada alat input. Merupakan suatu alat yang dapat menangkap data dengan metode manual atau elektronik yang mengirimkan data ke ruang penyimpanan atau memori. Alat input umum yang sering digunakan adalah keyboard, mouse, dan pemindai. Input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, berbicara lewat mikrofon, ataupun menyentuh monitor. Kendala yang dapat dialami ada 2, yaitu lambat dan tidak dapat mencapai akurasi yang tinggi. Lalu ada alat output. Alat output ini adalah suatu alat yang menyajikan atau mengirimkan data dari komputer kepada pengguna. Alat output yang paling terkenal adalah printer. Multimedia merupakan evolusi utama dari alat input dan output. Penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama. Contohnya adalah informasi dalam bentuk teks, disertai gambar dan video. Alat komputasi pribadi. Yang pertama, telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Keypad telepon dan layar tampilannya menjadi alat input dan output. Telepon seluler juga memiliki fitur pembantu seperti daftar kontak yang dapat disimpan, agenda tertulis, dan sebuah alarm. Lalu ada telepon seluler cerdas atau smartphone, di mana ia menjalankan pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Lalu ada jaringan rumah. Modem kabel dan modem DSL atau Digital Subscriber Line dapat membawa akses internet berkecepatan tinggi di rumah. Modem ini akan tersambung ke router, dan router akan tersambung ke komputer melalui sebuah nirkabel. Lalu ada keamanan komputasi rumah. Ada pembaruan terdiri atas update sistem operasi peranti lunak sebagai peningkatan keamanan dan efisiensi kerja, hacker, orang yang dapat menerobos masuk dalam sistem komputer, virus, sebuah program yang mengenalkan diri dan memasukkannya ke dalam komputer kemudian mengambil alih komputer. Lalu ada spyware, yaitu program yang mengawasi apa yang sedang Anda kerjakan di dalam komputer tersebut. Peranti lunak.
Peranti lunak sistem merupakan sistem yang menjalankan tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Sistem operasi mengelola proses komputer dan menghubungkan pengguna, peranti lunak aplikasi, dan peranti keras. Peranti lunak aplikasi diproduksi oleh pemasok dan dijual kepada pengguna. Pengguna hanya perlu menginstal peranti lunak dan peranti keras mereka. Keuntungannya adalah bisa langsung tersedia dan lebih murah dibandingkan peranti keras khusus. Peranti lunak aplikasi khusus. Bisnis yang memiliki sekelompok programmer konsultannya sendiri yang dapat membuat peranti lunak untuk memenuhi kebutuhannya. Peranti lunak yang ditulis pengguna akhir membuat peranti lunak aplikasi yang dapat mereka gunakan dalam tugas pekerjaannya. Terdapat faktor yang membuat pengguna aplikasi sendiri. Pertama, kecepatan kapan aplikasi dibutuhkan, tingkat kerumitan aplikasi, dan kemudahan penggunaan paket peranti lunak. Karakter aplikasi yang mudah digunakan. Yang pertama, dialog yang dibantu untuk mengarahkan pengguna, menu atau daftar perintah dengan langkah-langkah yang ditampilkan di bawah dan icon, pola dan formulir isian, bantuan dan sensitif pada konteks, antar muka berbentuk grafis dan menggunakan simbol terstandarisasi. Ada komunikasi, koneksi publik. Sistem telepon publik dirancang untuk memenuhi kriteria minimum transmisi udara, suara, dan kualitas yang dibutuhkan untuk transmisi data. Contohnya modem telepon, modem kabel, saluran berlangganan digital. Lalu ada saluran pribadi atau private line. Sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi seperti larusan saluran T1 dan saluran T2. Protokol untuk komunikasi komputer. Sistem network arsitektur membutuhkan satu komputer induk utama yang mengumpulkan komputer lain yang terhubung dalam suatu urutan. Ada token ring, protokol yang memungkinkan komputer bertindak sebagai pengendali dirinya dengan token yang diedarkan. Lalu ada Ethernet, protokol terbuka bagi komunikasi peer-to-peer yang bekerja dari jalur transmisi tunggal. Ada paket data, satu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan, digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengirim, dan informasi kendali lainnya. Alamat jaringan internet. Alamat IP adalah 4 bagian angka yang masing-masing antara 0 sampai 225 yang dipisahkan oleh titik. Alamat tersebut menunjukkan jaringan, host, subjaringan, dan komputer yang sedang dituju. Jenis-jenis jaringan. Ada jaringan area lokal, metropolitan, dan luas. Area lokal adalah sekelompok komputer atau alat lainnya yang terkoneksi oleh satu media yang sama. Contohnya kabel, nirkabel, dan serat optik. Mencakup jarak total kurang dari 1,5 mil dengan jarak antara dua alat tidak lebih dari 60 kaki. Lalu ada metropolitan, jaringan yang memiliki batas sayap fisik kurang dari 30 mil. Secara konsep menghubungkan switch dalam satu gedung, lalu jaringan area luas, menghubungkan komputer dengan alat lainnya ketika jarak melebihi batasan lokal dan metropolitan. Untuk kepraktisan yang lebih, jaringan area luas ini telah digantikan oleh internet. Ya, berikut adalah hal-hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.